Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Senin 16 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, dalam 100 hari terakhir, Polrestabes Medan berhasil mengungkap 6 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. 10 orang tersangka ditangkap dengan barang bukti ratusan liter pertalit dan belasan ton solar. Menyikapi hal ini, Pertamina Regional Sumbagut menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti terlibat. Oke. Inilah rekaman amatir saat petugas unit Tipideksus Satreskrim Polrestabes Medan menghentikan sebuah truk yang telah dimodifikasi. Di dalam kendaraan tersebut, petugas menemukan baby tank berisi solar bersubsidi yang diduga akan dijual kembali secara ilegal. Sepanjang 100 hari terakhir, Polrestabes Medan mengungkap 6 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalit dan solar di sejumlah wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Cencol Vijin Simanjuntak menjelaskan, dari pengungkapan ini pihaknya mengamankan 10 tersangka, 3 diantaranya merupakan operator SPBU. Sementara total barang bukti yang diamankan mencapai ratusan liter pertalit dan 14 ton solar. Para pelaku melakukan berbagai modus, mulai dari memodifikasi kendaraan dengan jerigen dan baby tank, hingga mengecat truk menyerupai kendaraan resmi Pertamina untuk mengelabui petugas. KP-nya di beberapa SPBU yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Yang pertama adalah pengisian jerigen dengan secara terang-benderang. Medianya adalah jerigen yang diisi terlihat dari manapun. Yang medianya ataupun kendaraannya adalah bentor. Pengisian hal yang sama, tidak ada modifikasi, namun kendaraan yang digunakan di dalamnya ada beberapa banyak jerigen-jerigen yang diisi dan ada alat penyalurnya, selang dan lain-lain.
Perwakilan Pertamina Regional Sumbagut menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sanksi berupa penghentian penyaluran produk selama 14 hingga 30 hari sesuai tingkat pelanggaran. Menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kapolrestabes Medan atas keberhasilan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Upaya penegakan hukum ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga distribusi energi yang tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. BBM bersubsidi adalah energi yang dialokasikan untuk masyarakat yang berhak. Sehingga setiap bentuk penyimpangan tentu merugikan kepentingan publik. Kami menegaskan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina menegaskan komitmen menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak segan menindak oknum pengawas maupun pemilik SPBU yang melanggar aturan. Para tersangka kini dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 serta pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pasar Gelugur, Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu. Kawanan maling nekat beraksi di rumah seorang anggota Polres Labuhan Batu. Aksi para pelaku terekam kamera CCTV dan sebelum kabur, mereka sempat membobol 3 sepeda motor. Inilah rekaman CCTV saat kawanan maling sepeda motor beraksi di Jalan Pasar Gelugur, Kota Rantau Perapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam video tersebut terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor. Mereka berhenti dan parkir di depan rumah korban yang diketahui merupakan anggota Polres Labuhan Batu. Tak berselang lama, salah satu pelaku masuk ke bagian belakang rumah. Beberapa menit kemudian, pelaku berhasil mengeluarkan 1 unit sepeda motor berwarna putih dan mendorongnya ke arah jalan. Setelah itu, sepeda motor hasil curian didorong oleh pelaku lain, sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor. Kawanan ini kemudian kabur meninggalkan lokasi. Menurut keterangan korban, Ida Dalimonte, aksi pencurian terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.50 WIB. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah masih tertidur. Pelaku diduga membobol pagar rumah yang terkunci, kemudian mengambil sepeda motor dari samping menuju belakang rumah. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat sepeda motor akan digunakan untuk mengantar anak ke sekolah. Sebelum berhasil membawa kabur motor berwarna putih, para pelaku juga sempat mencoba membobol 2 sepeda motor lain, namun gagal karena stang dalam kondisi terkunci. Pencuriannya nih Bang, sekitar kami kan tidur itu malam jam 1 ya. Mungkin dari jam 2 sampai jam 4 subuh lah Bang. Nah ini dia, ini kan ini kemarin ini dikunci kan Bang. Jadi ini dibobol sama dia. Nah gemboknya aja dia masih tergembok kan. Ininya kunci yang ini dia yang dibobol. Pencurinya ada berapa orang dari mereka? Kepencurinya ada 4 Bang melalui kamera CCTV. Ada mengenali pelaku nggak? Tidak. Jadi 3 menunggu di situ, 1 masuk, keluarnya dari sini. Kondisi rumah. Kami di dalam sih Bang. Cuma kan ada beberapa kereta, cuma 1 ini yang nggak kunci stang kan. Nah, jadi yang 2 lainnya itu dikunci stang, dibobol, dirusak. Jadi saat mau mengantar anak sekolah, udah tidak bisa digunakan, kunci tidak bisa masuk lagi. Artinya ada beberapa sepeda motor yang mau diambil ya kan? Iya Bang, iya. Ada Gear, ada Vario. Itu dia. Kalau ciri-ciri yang ngambilnya? Dia orangnya, badannya masih bagus-bagus Bang, masih kecil-kecil di usia sekitar 17-18. Masih bagus lah badannya, masih sehat lah. Kasus ini sudah dilaporkan Pak? Ketepatan ini suami memang sudah membuat LP. Nanti kita lihat tindak lanjut selanjutnya kan Bang, bagaimana prosesnya.
Menurut korban, suaminya yang merupakan anggota polisi telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Saat ini kasus pencurian tersebut dalam penyelidikan petugas guna memburu para pelaku. Randi Kurniawan, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, prestasi membanggakan diraih oleh Nurul Safa Az-Zahra. Siswi SMA Negeri 1 Medan ini berhasil meraih gelar Duta Intelijensia Putri Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Gelar tersebut diraih Safa dalam ajang Grand Final pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba tingkat Kabupaten Kota se-Sumatera Utara 2026. Kegiatan ini digelar di gelanggang Universitas Sumatera Utara pada Minggu lalu. Safa tampil meyakinkan dengan wawasan, gagasan, serta komitmennya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Perjalanan menuju gelar tersebut tidak mudah. Safa harus melewati seleksi ketat yang diikuti lebih dari 1.800 peserta, hingga akhirnya terpilih menjadi salah satu pemenang. Yang akan saya lakukan itu, saya akan menjadi role model untuk pelajar-pelajar Indonesia untuk memotivasi mereka dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Sebelum menjadi duta ini, apa saja yang sudah dipersiapkan? Saya mempersiapkan diri saya tentang berbagai banyak hal, terutama untuk menjadi percaya diri. Harapannya nanti ke depan seperti apa? Harapan saya akan terus berkembang ke depannya dan terus memotivasi pelajar-pelajar Indonesia, khususnya untuk penyalahgunaan narkoba. Menurut Nurul, gelar ini menjadi amanah besar untuk dirinya, untuk dapat membawa nama baik sekolah, serta mengedukasi pelajar agar menjauhi narkoba. Safa bahkan berkomitmen akan aktif melakukan edukasi melalui sosialisasi di sekolah dan pemanfaatan media sosial. Dirinya ingin menjadi contoh bahwa pelajar bisa berprestasi tanpa narkoba. Kebanggaan juga dirasakan kedua orang tua Safa, Kasim SHMH dan Dewi Purwanti SE, yang menilai prestasi ini sebagai bukti kerja keras dan disiplin putrinya. Turut senang dan bangga atas prestasi yang didapat sebagai Duta Intelijensia Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara tingkat Kabupaten Kota Medan tahun 2026. Harapan saya ke depan, jangan pernah puas prestasi yang didapat saat ini, tapi tetap harus belajar dan berlatih terus untuk ke depannya, karena persaingan akan lebih ketat lagi. Harapan juga ke depan bukan cuma tingkat kabupaten, tapi tingkat nasional dan internasional. Semoga tetap amanah dan tetap rendah hati. Semoga menjadi berkah untuk masa depan. Ajang ini diharapkan melahirkan pelajar inspiratif yang menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, tim iNews, tim liputan Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Jembatan terputus akibat banjir susulan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV.
Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak. Informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, pasca kebakaran hebat pabrik sandal karet Swallow milik PT Garuda Mas Perkasa di Jalan KL Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sejumlah warga di sekitar lokasi mengeluhkan gangguan pernafasan dan mata perih. Keluhan ini diduga akibat paparan asap dan bau menyengat sisa kebakaran. Inilah tayangan udara kebakaran pabrik sandal karet di kawasan industri Medan Deli. Kebakaran terjadi sejak Selasa malam 27 Januari 2026 dan proses pemadaman berlangsung selama berjam-jam. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa api diduga berawal dari area gudang bahan baku. Material karet dan bahan kimia di dalam pabrik diduga mempercepat perluasan api. Beberapa hari pasca kejadian, warga di permukiman sekitar mengaku masih mencium bau menyengat bekas kebakaran. Aroma tersebut disertai asap tipis yang memicu keluhan mata perih, batuk hingga sesak napas. Dari pantauan di lapangan, aktivitas di sekitar area pabrik masih terlihat. Sementara itu, warga berupaya mengurangi paparan dengan membatasi aktivitas di luar rumah saat bau bekas kebakaran masih terasa kuat. Warga menilai kondisi ini mengganggu kenyamanan dan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Sejumlah warga juga berharap ada bantuan masker atau langkah perlindungan lain untuk mengurangi resiko paparan asap. Setelah pasca kebakaran, ini terhirup udara-udara bekas kebakaran itu ya nggak enak, mengganggu pernapasan gitu. Jadi banyak bau karet, bau aroma kebakaran. Nah, itulah. Ya, kami harapkan kepada pihak yang terkait berwenang agar kiranya kami masyarakat di sini diberikanlah seperti macam masker untuk pernapasan gitu misalnya. Itu saja. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Petugas terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan di lokasi. Warga di sekitar lokasi dihimbau menjaga kesehatan, menggunakan perlindungan pernafasan, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika keluhan sesak nafas atau mata perih masih terus berlanjut. Dinda Ramayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, putus total usai diterjang banjir bercampur gelondongan kayu pada Rabu kemarin. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena mereka terpaksa melintasi aliran sungai yang berisiko dan tentunya membahayakan keselamatan. Pasca banjir bandang bercampur gelondongan kayu yang kembali melanda sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Jalan dan jembatan tak luput dari terjangan banjir susulan, termasuk tanggul darurat yang sebelumnya telah dibangun.
Salah satu jembatan yang mengalami kerusakan parah adalah jembatan penghubung antar desa di Desa Segiring-Giring, Kecamatan Tuka. Jembatan yang baru selesai dibangun ini kembali putus setelah tidak mampu menahan derasnya debit air yang diperparah dengan material banjir berupa batu-batu besar dan gelondongan kayu. Akibat putusnya jembatan ini, warga terpaksa melintasi aliran sungai untuk beraktivitas. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya, terutama saat arus air masih deras. Kondisinya kan diperbaiki lagi. Kan kalau diperbaiki mana kami bisa pergi ke kampung kami. Terganggu ya Pak ya? Terganggu lah. Diperbaiki. Harapannya untuk pemerintah kabupaten Pak agar percepat proses pembangunan. Aku minta sama Bapak Kapten kan coba prosesnya supaya kami bisa lancar jalan. Tadi jalannya dari mana Bapak tadi? Jalan ini tadi ada yang longsor di sana. Hari ini terpaksa melewati sungai lagi Pak ya? Karena jembatan yang dibangun itu rusak. Sementara itu, Korem 023 Kawal Samudra menyebut banjir susulan menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Pihak TNI mulai melakukan pembersihan material sisa banjir dan perbaikan infrastruktur agar aktivitas warga dapat kembali normal. Karena cuaca hujan semalam juga sangat tinggi, kemudian kita juga tadi malam dengan Basarnas kita melaksanakan evakuasi sampai dengan pukul 12. Kita berada di jembatan sampai dengan di Tanah Bolon sana. Tadi pagi kita sudah melaksanakan peninjauan sampai dengan Said Kalangan 2. Jadi jalan sampai dengan Said Kalangan 2 ada beberapa yang masih terputus. Ya, kemudian jembatan Aramco yang kita buat itu ya alhamdulillah puji Tuhan semuanya masih bagus, cuma rusak sedang. Tetapi ada jembatan beton yang rusak yang nanti kita akan perbaiki. Kemudian juga ada beberapa jembatan yang di sini, ya, jembatan gantung itu kena kotoran atau material bambu atau batu yang sangat besar sehingga ada kerusakan sedang. Hari ini kita akan perbaiki dan juga hari ini kita akan melaksanakan rapat dengan Pemda, kemudian dengan PU, Kementerian PU dan ini kemudian juga dengan instansi yang lain. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Tapanuli Tengah pada Rabu lalu menyebabkan banjir bercampur material kayu. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air dengan ketinggian mencapai 2 meter. Adi Tanjung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, ribuan masyarakat di Kota Medan, Sumatera Utara mengikuti pawai obor mengelilingi kota sejauh 5 km. Kegiatan ini digagas Aliansi Organisasi Masyarakat Islam Sumatera Utara sebagai bentuk syiar Islam dan doa bersama agar Ramadan berjalan aman dan lancar. Ribuan masyarakat Kota Medan mulai berkumpul seusai sholat maghrib Sabtu malam 14 Februari 2026. Titik kumpul dipusatkan di halaman Masjid Raya Al-Masun, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Kegiatan diawali dengan orasi tokoh agama, dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang menekankan bahwa Ramadan sebagai momentum umat Islam untuk introspeksi diri, meningkatkan iman, serta memperbaiki akhlak. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa bersama, ribuan obor dinyalakan. Peserta pawai kemudian bergerak mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan dengan jarak tempuh sekitar 5 km. Pawai obor ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak. Sebagian peserta terlihat mengikuti pawai dengan menaiki kendaraan bak terbuka, menambah suasana semarak dan penuh kekeluargaan. Koordinator aksi pawai obor Taufik Ismail menyebut bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. Namun tahun ini pawai obor juga dirangkaikan dengan doa bersama dan open donasi bagi umat muslim di Sumatera Utara yang masih menjalani proses pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor. Malam ini kita dari umat Islam Sumatera Utara akan melaksanakan agenda tahunan yakni pawai obor. Dan kali ini pawai obor 1447 Hijriah. Dari panitia mentargetkan tahun ini tembus 10.000 peserta karena berkaca dari
pawai obor tahun sebelumnya itu masa yang hadir sekitar 7.000. Pak, tadi rutenya kemana aja Pak? Rutenya untuk tahun ini sama seperti tahun yang semalam. Dari Masjid Raya kita menyusuri beberapa jalan protokol di Kota Medan, yakni Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pemuda, Jalan Palang Merah, kemudian Jalan MT Haryono, ke Jalan Cirebon, Jalan Sisingamangaraja, dan kembali lagi ke titik kumpul kita di Masjid Raya Al-Maksud. Pak, ini kan pawai obor setiap tahunan kita laksanakan. Apa sih makna pawai obor ini sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya makna yang ingin kita sampaikan dari pawai obor ini, yakni ini adalah tradisi orang tua kita zaman dahulu saat menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita punya motif di mana pawai obor ini bagian dari upaya kita ingin menghidupkan tradisi yang pernah ada di negeri kita. Itu maksud kita melaksanakan pawai obor ini. Obor ini sebagai ajang silaturahmi umat Islam Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kota Medan. Apalagi acara pawai obor kita pada tahun ini diikuti lebih dari 95 elemen. Semoga dengan berkumpulnya elemen-elemen tadi bisa menjadi silaturahmi yang sebelumnya tidak kenal jadi mengenal, kan begitu, menambah persahabatan. Masyarakat berharap bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dapat dijalani dengan aman, damai, dan penuh keberkahan. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV.
rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore, hanya di Garuda TV.